Yang sebelumnya mungkin ada yang nggak tahu gitu ya, negara-negara lain ada yang nggak tahu, akhirnya jadi tahu. Yang sebelumnya mungkin sudah tidak ada masalah dengan Prabowo, tiba-tiba jadi ada masalah semua karena sidang Komite HAM PBB. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca satu berita yang sangat-sangat memalukan. Bikin malu kita semua. Bikin malu kita sebagai warga negara Indonesia dan sejarah bangsa ini. Karena dalam sidang PBB kemarin, tiba-tiba anggota Komite HAM PBB mempermasalahkan dan mempertanyakan kecurangan-kecurangan di pemilu 2024. Dan pertanyaan yang dia sampaikan itu begitu detailnya gitu ya. Yang pertanyaan soal bagaimana soal MK yang kemudian mengubah undang-undang di last minute, mengubah aturan agar anak presiden bisa maju sebagai cawapres, itu dipertanyakan. Ini kan kita jadi nggak bisa jawab, bikin malu aja gitu. Ya, tapi faktanya emang itu yang terjadi di Indonesia. Lalu kemudian ditanyakan juga soal pengaruh presiden dan para pejabat atau anak buahnya di pemilu 2024. Karena banyak yang terlibat gitu ya, terutama para menteri yang jadi ketua umum partai. Yang nggak jadi ketua partai pun lebih sibuk lagi. Bahlil misalkan gitu ya. Itu dipertanyakan bagaimana pengaruh dan intervensi atau intimidasinya. Dan terakhir, Indonesia ditanya soal apakah sudah ada gelar penyelidikan terkait kecurangan-kecurangan pemilu atau Pilpres 2024. Itu yang nggak bisa kita jawab. Karena sampai sekarang ya nggak ada gitu. Kita mau ngadu ke KPU, KPU-nya nggak mau denger gitu ya. Kita ngadu ke Bawaslu, Bawaslu-nya ya terserah KPU. Ini kan kita sebagai sebuah negara besar dipertanyakan dan dipermalukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang itu fakta. Kita nggak bisa jawab gitu ya. Jadi kalau situasinya seperti ini, kalau di sidang PBB kemudian dipertanyakan seperti itu, ini nggak peduli kita pendukung 01, 02, 03, sama. Kita semua jadi malu gitu. Ya meskipun biang keroknya 02 gitu kan. Tapi 01 dan 03 ya ikut malu gitu. Karena kita jadi ditanya nih, ini negara macam apa gitu ya, yang menyelenggarakan pemilu dengan cara-cara yang aneh seperti ini. Sehingga kalau kemudian dalam sidang PBB sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang memalukan dan tidak bisa dijawab oleh kita karena memang sudah menjadi fakta, ini sekaligus menjadi pintu penutup kepada Pak Jokowi yang sebelumnya sempat diusulkan ingin jadi sebagai sekjen PBB. Ya, karena Pak Jokowi ini kan ya memang dihormati oleh banyak pemimpin negara lain gitu ya. Sangat dihormati, sangat karismatik sebelumnya gitu ya. Tapi dengan pemilu 2024 yang hancur-hancuran seperti ini, yang berantakan, buruk sekali dan seperti ingin mematikan demokrasi, dalam sidang PBB kemarin nampaknya karir politik Pak Jokowi di tingkat internasional itu sudah jadi nggak ada apa-apanya gitu ya. Yang sebelumnya kita pikir Pak Jokowi punya peluang atau kans lebih besar dibandingkan SBY, hari ini nampaknya itu susah sekali gitu. Makanya diusulkan jadi ketua umum Partai Golkar ya itu. Karena untuk masuk ke PBB kayaknya sudah susah. Orang luar sudah melihat bagaimana kekacauan pemilu tahun 2024, bagaimana peran intervensi intimidasi para oknum-oknum atau pejabat-pejabat di tingkat daerah dan pusat. Sehingga kalau kemudian ada usulan Pak Jokowi jadi sekjen itu kayaknya susah gitu. Sekarang sudah kita dipermalukan sedemikian rupa dan perwakilan Indonesia yang hadir dalam sidang PBB itu yang diwakili oleh Dirjen Kemenlu itu yang nggak bisa jawab. Ya mau jawab apa? Bungkam semuanya gitu karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan adalah fakta dan benar kita belum menyelenggarakan penyelidikan terkait kecurangan-kecurangan pemilu. Memang ada rencana hak angket tapi prosesnya masih cukup panjang gitu karena sampai sekarang rekapitulasi KPU juga masih belum selesai. Sehingga tidak ada yang lebih menyakitkan dari sebuah pertanyaan yang tidak bisa kita jawab karena itu adalah sebuah kebenaran semua gitu. Ini kan kayak kita tuh kayak ada orang gitu ya, terus kemudian kita ejekin jelek misalkan gitu ya, dan dia nggak bisa bantah karena emang jelek ini. Jadi kita repot gitu. Kita sebagai bangsa malu gitu ya, nggak mau dipermalukan, tapi emang faktanya malu-maluin lah gimana.
Tapi dari beberapa kolom komentar yang saya baca, ada satu pertanyaan menarik yang ini secara penjelasan bisa sangat panjang sekali. Karena ada orang yang kayaknya pendukung 02 mempertanyakan, apa urusannya katanya? Apa urusannya anggota Komite HAM PBB mempertanyakan soal pemilu atau pilpres? Apa hubungannya sama HAM? Nah ini ini pendukung-pendukung yang nggak ngerti soal etika-etika dan kode-kode politik gitu ya. Ini penjelasannya bisa sangat panjang. Ketika anggota Komite HAM PBB mempertanyakan soal pilpres, kecurangan-kecurangan pemilu, ini baru pertanyaan yang pertama gitu. Memang sekilas tidak ada hubungannya antara HAM dengan pilpres, sekilas gitu. Nggak ada kayaknya gitu. Tapi kalau mau dikait-kaitkan, salah satu calon kita itu memang bermasalah sekali dengan HAM. Memang ada pelanggaran HAM, bahkan ada bukti-buktinya, ada vonisnya gitu ya. Ada putusan-putusan yang kemudian membuat Prabowo harus dipecat dari TNI atau diberhentikan dari TNI. Jadi ini ceritanya akan panjang sekali. Dan itu tidak terbantahkan oleh siapapun, bahkan Prabowo juga sudah mengakui karena terlalu banyak saksi-saksinya. Mulai dari SBY, Agung Gumelar, Wiranto, hari ini masih hidup semua mereka. Ya meskipun katanya sudah bergabung ke 02. Tapi ya faktanya ya semua itu pernah disampaikan oleh mereka bahwa Prabowo adalah pelanggar HAM. Terlibat dalam kasus penculikan aktivis tahun 98. Mereka pernah sampaikan itu semua dan videonya ada gitu. Masih bisa kita akses sampai sekarang. Nah, kalau kemudian anggota Komite HAM PBB sudah mempertanyakan semacam ini, pertanyaan soal kecurangan pilpres, ini baru pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dalam sidang selanjutnya, bagaimana mungkin gitu ya, sebuah negara yang demokratis seperti Indonesia kemudian dipimpin oleh seorang pelanggar HAM. Jadi, itu pertanyaan selanjutnya, di sidang PBB selanjutnya. Jadi, kalau kemudian nanti misalkan Prabowo dipaksakan untuk maju sebagai presiden gitu ya, dipaksakan menang dengan segala kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pemilu tahun 2024 ini, maka terbuka peluang di sidang PBB selanjutnya anggota Komite HAM akan mempertanyakan itu. Bagaimana mungkin sebuah negara dipimpin oleh orang pelanggar HAM? Dan cerita ini akan tersebar ke seluruh dunia dan kita semua malunya tuh malu luar biasa gitu. Kok bisa mayoritasnya dipilih? Katanya dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Lah kok bisa? Kan itu kan adalah sebuah konsekuensi atau resiko yang sebelumnya mungkin tidak dipikirkan oleh para pendukung 02. Dan ya tambah malu kita. Yang sebelumnya mungkin ada yang nggak tahu gitu ya, negara-negara lain ada yang nggak tahu, akhirnya jadi tahu. Yang sebelumnya mungkin sudah tidak ada masalah dengan Prabowo, tiba-tiba jadi ada masalah semua karena sidang Komite HAM PBB. Tapi ya sekarang belum dibahas gitu. Tapi buat yang nanya kenapa kemudian anggota Komite HAM PBB mempermasalahkan, mempertanyakan soal pilpres atau kecurangan-kecurangan di pemilu 2024, ya karena itu. Karena yang dimenangkan adalah calon dari pelanggar HAM. Sehingga di sidang selanjutnya mereka sudah punya dasar. Pertanyaan ini disampaikan oleh anggota Komite HAM PBB itu adalah landasannya. Di sidang selanjutnya mereka akan mempertanyakan soal HAM. Itu jelas efeknya akan ke sana gitu. Dan dampak dari sidang PBB ini, dan kalau kemudian Prabowo sekali lagi dipaksakan menjadi presiden Indonesia, ini akan jadi bulian internasional. Dan dampaknya bukan cuma soal malu gitu. Kalau kita ngejek teman kita atau teman kita ngejek kita, ya mungkin malu aja gitu. Habis itu ya udah selesai, pulang besoknya mungkin sudah bisa ketawa-ketawa lagi, bisa bercanda lagi dan sebagainya. Tapi kalau bulian internasional semacam ini dan kemudian itu disampaikan dalam sidang resmi di PBB gitu ya, ini efeknya akan kemana-mana. Dampaknya akan kepada investor dan ekonomi sosial kita. Nah, permasalahannya adalah kalau ekonomi kita bermasalah, investor kita itu sungkan atau malas untuk masuk atau masih hold atau menunggu waktu gitu ya, dan kemudian itu berdampak kepada masalah ekonomi, ini urusannya panjang sekali. Itu tidak akan bisa diselesaikan dalam 1-2 bulan. Kalau urusan politik gitu ya, soal koalisi dan sebagainya, sehari bisa selesai. Pak Jokowi dan Prabowo itu kurang keras apa gitu ya, pertengkarannya di media, di debat dan sebagainya. Kurang keras apa?
2014, 2019 sangat keras sekali. Mulai dari PKI, Presiden Boneka, dan sebagainya itu disampaikan secara tersirat oleh kelompok-kelompok pendukung Prabowo. Itu sangat keras sekali. Tapi cukup dengan satu pertemuan, ketemu di kereta gitu ya, selesai semua. Prabowo jadi masuk menjadi Menteri Pertahanan. Udah nggak ada masalah gitu. Secara politik itu bisa diselesaikan. Gerindra tinggal masuk, selesai semua masalah. Tapi soal masalah ekonomi, kalau ini kemudian terdampak dari pencemaran nama baik atau bulian internasional kepada Indonesia yang dipimpin oleh orang yang punya jejak atau kasus pelanggaran HAM, itu masalah ekonominya akan sangat-sangat lama. Dan cara kita untuk memperbaikinya nggak mudah gitu. Lalu kena dampak COVID aja kita masih struggle sampai sekarang gitu ya. Masih susah sampai sekarang. Ya meskipun terlihat baik-baik aja, tapi banyak yang masih bermasalah gitu. Jadi ya saya nggak ngerti gitu ya. Saya setuju dengan Pak JK bahwa masalah politik bisa diselesaikan sehari, tapi masalah ekonomi ini kita nggak tahu kapan bisa menyelesaikannya. Apalagi dengan krisis politik yang seperti sekarang gitu ya. Ini kan masalahnya, masalah ekonomi yang terjadi nantinya kalau sampai ada sidang PBB terkait pelanggaran HAM kepada Presiden Indonesia. Itu kan ada krisis politik dan krisis ekonomi berbarengan gitu. Nah, kalau soal pandemi saja yang tidak ada krisis politik gitu ya, itu penyembuhannya agak lama, apalagi terjadi dua-duanya. Tapi ya saya nggak tahu gimana cara menyelesaikannya. Dengan cerita yang sudah seperti ini, dengan survei yang sudah semuanya kompak memuat angka 58%, dengan KPU yang men-shutdown atau mematikan servernya sendiri sehari di hari H pencoblosan, saya udah gak ngerti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan seperti ini. Tapi kabar baiknya KPU belum memutuskan, sehingga masih ada waktu meskipun sudah sangat-sangat terlambat atau mungkin sulit sekali untuk kemudian dibalikkan, karena semua orang sudah dibuat percaya bahwa ini pilpres satu putaran, ini sudah selesai, sudah 58%, sudah sangat jauh sekali suaranya, sehingga susah untuk kemudian mengubah angka-angka yang sudah disetting dengan sedemikian rupa. Nah, tapi sekali lagi KPU belum memutuskan. Ibarat orang menikah gitu ya, mau menikah, ini janur kuning belum melengkung. Memang sudah terjadi lamaran, sudah ada undangan-undangan, sudah ada persiapan dan sebagainya memang gitu ya, tapi janur kuning belum melengkung, sehingga masih ada waktu. Mungkin juga ada cara, meskipun saya juga nggak tahu gimana caranya untuk menyelamatkan negara ini dari sejarah buruk demokrasi yang kemudian nantinya bisa berdampak kepada ekonomi dan sosial kita semua. Dan kalau itu terdampak kepada negara kita, nggak peduli, Anda pendukung 01, 02, 03, semuanya kena. Dan kita harus sama-sama menanggung beban dan masalah atau dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.